Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bagaimana Pak. kabarnya? Sehat, Pak. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu. Silahkan Gining untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya Pak, baik teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sudah bersedia untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan ngecek kehadiran masing-masing dulu, ya. Catur Indra Wijaya, Lestari Febrianti, Hadir, Pak. Petrus Carlos. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya, lengkap hari ini. Baik, nah anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Saverius, jangan lupa kita untuk mengucapkan Tri Prasetya PPSK sebagai bentuk kesetiaan kita sebagai warga Saverius. Oke, yuk mari kita ucapkan Tri Prasetya PPSK bersama-sama. Terima kasih. Kalian sudah dengan semangat untuk mengucapkan Tri Prasetya PPSK. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai yang beranjak ke kegiatan yang berikutnya, Pak ingin memastikan apakah HP-nya semua sudah terkoneksi dengan jaringan internet? Sudah Pak. Oke, karena nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar hari ini, kita akan menggunakan HP Android kita, baik untuk nanti membuat PowerPoint, ataupun nanti dalam kegiatan pembelajaran lainnya di pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang dialog antar umat beragama. Kemudian, apa yang ingin kita capai dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, ini dia. Supaya peserta didik, nanti anak-anak semua, mampu untuk membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Nah, lalu, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yakni agar anak-anak semua, peserta didik semua, mampu menguraikan makna, membangun dialog antar umat beragama dan berkepercayaan, berdasarkan ajaran gereja, Nostra Aetate, tentang dialog antar umat beragama, yakni dengan sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini akan kita pelajari untuk hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Pak ingin menyapa kalian dengan semangat Saverius dulu. Semangat pagi Saverius, pagi Saverius, jaya, 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 terpercaya. Baik, terima kasih anak-anak. Dan semoga kita tetap bersemangat dengan itu. Nah, berikutnya berkaitan dengan membangun dialog antar umat beragama, masalah yang sering muncul adalah berkaitan dengan intoleransi. Berkaitan dengan intoleransi ini, sekarang Pak akan membacakan berita berkaitan dengan masalah intoleransi di Indonesia. Nah, ceritanya seperti ini. Setara Institut catat kenaikan kasus intoleransi jelang tahun politik. Patung Bunda Maria ditutupi terpal di Dusun Degolan Bumirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, atas desakan sekelompok orang yang mengatasnamakan dari partai politik Islam. Baik, demikian anak-anak berkaitan dengan cerita tentang adanya intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dari cerita berkaitan dengan intoleransi tadi,
Apa yang mau disampaikan? Pertama, intoleransi itu sering terjadi di masyarakat karena berkaitan dengan pelarangan umat agama untuk beribadat, kemudian melarang pendirian rumah-rumah ibadat, kemudian menganggap agama lain sebagai kafir. Dan kasus intoleransi ini jelas melukai kebinakaan kita sebagai bangsa Indonesia. Baik anak-anak yang terkasih, dari kasus intoleransi ini kita bisa belajar bahwa semestinya ini tidak perlu terjadi kalau saja masing-masing dari kita dan juga umat beragama dalam agama kita masing-masing itu mampu membangun dialog satu sama lain. Nah, kalau kebetulan kalian yang di kelas ini sangat multi religius ya, ada agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Nah, di kelas 12 IPA ini cukup lengkap berkaitan dengan hal itu. Maka kita tentu berkaitan dengan dialog satu sama lain tentu sudah menjadi hal yang sering kita bicarakan kalau misalnya dialog satu sama lain dengan kawan-kawan kita. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yuk sekarang coba berdiri menghadap ke arah selatan. Selatan itu yang di depan pintu ya. Semua menghadap arah ke selatan dan kemudian masing-masing dari kalian memijit kawan kalian yang di depan. Oke, pijit-pijit sebentar. Baik, terima kasih. Kemudian balik lagi sekarang. Balik. Nah, sekarang kemudian saling memijit kawannya. Oke. Sudah rileks ya? Aman? Nah, semoga aman. Karena kalau nggak aman, Bapak untuk melanjutkan agak susah nanti kalau kalian nggak fokus ini. Sekarang kita masuk ke materi inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ketika lihat di slide yang sudah saya berikan, di situ termuat berkaitan dengan ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama dalam dokumen Nostra Aetate artikel 2. Silakan kalian baca dokumen itu. Kemudian setelah membaca dokumen ini, dan dokumen ini sudah saya bagikan di grup ya, maka kalian bisa melihatnya. Setelah kalian membaca, nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini ada 3 pertanyaannya. 1, uraikanlah apa isi ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama dari Nostra Aetate artikel 2. Kemudian yang kedua, uraikan bentuk-bentuk dialog yang perlu dikembangkan dalam hidup bersama dengan agama-agama dan kepercayaan lain di Indonesia. Dan yang ketiga, uraikanlah sikap-sikap apa yang perlu dimiliki dalam membangun dialog. Silahkan dijawab pertanyaan ini dalam lembaran kertas yang sudah saya bagikan. Oke, sekarang terima kasih sudah menjawab pertanyaan ini. Tentu saja harapan saya semoga semuanya sudah. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi bersama dalam kelompok agama. Karena kelompok kita biasa sudah dengan kelompok itu, tidak usah dengan kelompok lain lagi. Silakan kalian berkumpul dalam kelompok agama yang sudah saya bagi. Kelompok Paulus silakan dengan kelompok Paulus, kelompok Markus dan lain sebagainya. Oke, nah sudah. Kalau sudah dengan kelompok, sekarang apa yang perlu dilakukan dalam kelompok? Yang perlu dilakukan dalam kelompok adalah berbagi atau sharing tentang apa yang sudah didalami tadi secara pribadi melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, coba itu dibagikan kepada kawan-kawannya, kepada rekan-rekannya tentang apa yang dimaksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, silakan berproses dalam kelompok. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan dan nggak jelas, boleh bertanya dengan Pak. Nanti Pak akan membantu
menjelaskan. Baik, sudah semua ya? Sudah selesai sharing berbagi ceritanya di kelompoknya berdasarkan panduan pertanyaan yang diberikan. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok ini nanti saya minta untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, presentasi itu nanti silahkan dibuat dalam bentuk PowerPoint. Setelah PowerPoint-nya jadi, nanti silahkan kirim ke WA grup kelas kita, sehingga nanti ketika masing-masing kelompok maju, saya akan mengambilkan dari PowerPoint dari kelompok masing-masing yang sudah diberikan. Nah, untuk membuat PowerPoint, silahkan gunakan media Canva yang ada di HP. Nah, tentu sudah biasa membuat kan? Nah, silahkan. Dari apa yang sudah di-sharingkan tadi, dibuat dalam media Canva untuk nanti bisa dipresentasikan. Waktu pembuatannya, saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, terima kasih. Tampaknya semua sudah ya. Tadi saya lihat dari masing-masing ini semua sudah membuat PowerPoint ya dari media Canva. Dan itu ada satu kelompok Yohanes yang belum mengirimkan ke grup ya. Sudah selesai kan? Ada kesulitan? Bentar lagi, Pak. Tunggu, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sudah mengumpulkan juga tuh, saya lihat itu juga sudah mengumpulkan di WA Group. Nah, kemudian sekarang saatnya kita akan presentasi. Nah, untuk presentasinya itu silakan ambil undian di depan ini, yang di depan meja guru tempat Bapak ini ada undian macam kelereng ini kan. Ya, silakan ambil. Di situ ada urutan nomor siapa yang harus maju duluan. Oke, kelompok Paulus itu yang pertama maju. Silakan kelompok Paulus maju. Mempresentasikan pekerjaannya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Paulus yang sudah maju dan men-sharingkan pengalamannya. Kita tepuk tangan semua. Berikutnya kelompok Matius, silakan. Ya, silakan di itu ya, apa namanya? Presentasikan. Oke. Baik, terima kasih semua sudah mempresentasikan pengalamannya berkaitan dengan dialog antar umat beragama dari dokumen Gereja Nostra Aetate artikel 2. Nah, anak-anakku yang terkasih, berikutnya Pak akan memberikan semacam poin-poin rangkuman-rangkuman dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, ini anak-anak yang terkasih, bagaimana sikap Gereja Katolik sebenarnya terhadap agama-agama lain dalam konteks dialog? Pertama, Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama lain. Saya yakin di agama-agama lain seperti Digo yang beragama Islam atau Gining yang beragama Hindu, tentu konsep ini hampir sama ya, bahwa menghargai agama-agama lain. Dan Gereja Katolik dengan jelas dalam dokumen Nostra Aetate menegaskan hal ini. Nah, lalu gereja juga tiada hentinya akan mewartakan dan mewajibkan pengikut Kristus untuk tetap berada dalam jalan kebenaran dan hidupnya, sembari juga dia terbuka terhadap kebenaran agama-agama lain. Artinya Gereja Katolik tidak menutup terhadap kebenaran agama-agama lain. Gereja Katolik bersifat inklusif, bukan eksklusif. Oke, gitu ya. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi cukup sejalan dengan ini, dengan yang dimaksudkan oleh Gereja Katolik dalam Nostra Aetate artikel 2. Kemudian
di pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan bentuk dialog. Apa tuh bentuk dialog yang perlu dilakukan? Bentuk-bentuk dialog yang perlu dilakukan dan bisa dilakukan dalam mengembangkan kerukunan umat beragama, membangun dialog antar umat beragama ini ada 3. 1 dialog kehidupan, 2 dialog karya, dan yang ketiga adalah dialog iman. Nah, ini anak-anak berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tentang bentuk dialog. Lalu yang ketiga, harapan saya masih semangat ya, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, itu. Masih, Pak. Harus semangat, kita harus semangat. Wah, itu warga anak serius harus semangat. Di pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang perlu kita miliki dalam membangun dialog? Nah, ini juga tadi sudah banyak disampaikan dengan ini. Pak hanya menyampaikan merangkum dalam beberapa bagian saja. Sikap yang perlu 1 terbuka, 2 empati, 3 kesabaran, dan kemudian kesadaran diri. Nah, berikutnya anak-anak, itulah inti dari materi pelajaran kita hari ini, bahwa dialog antar umat beragama perlu kita jalin satu sama lain. Nah, sekarang anak-anakku yang terkasih, dari situ silahkan dari perwakilan masing-masing kelompok untuk bisa menyimpulkan apa kira-kira yang didapat dari pelajaran hari ini. Oke, silakan dari Lestari. Baik, terima kasih. Kemudian sekarang dari Lukas Marianus yang dari kelompok Paulus yang semuanya orangnya semangat-semangat ini. Yuk, silakan menyampaikan apa yang didapat dari pelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih. Nah, itulah proses kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Intinya bahwa dialog antar umat beragama dan berkepercayaan perlu kita bangun. Dan dalam gereja Katolik pun berkaitan dengan hal ini dengan jelas ditegaskan dalam ajaran gereja. Baik anak-anakku yang terkasih, sebagai bentuk umpan balik atas apa yang kita pelajari, silahkan mengerjakan tes akhir pembelajaran dari link yang sudah saya berikan. Ini linknya, dan link ini sudah saya bagikan di grup ya. Jadi sudah saya bagikan di grup WA kelas 12 IPA. Sudah, Yuk, Pak. Sudah. Sudah ya? Ada yang Ya. belum? Pak. Oke, baik. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Waktu pengerjaannya 10 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke. Semua sudah ya? Semua sudah, saya pastikan sudah. Dan apakah ada yang belum? Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita ucapkan salam Saverius kita. Yuk, semangat pagi Saverius. Pagi Saverius, jaya, 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 terpercaya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk mengakhiri kita pertemuan kita pada pagi hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Saya minta dari yang Katolik untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan Lestari untuk memimpin menutup kita dengan doa. Silahkan Lestari. Amin. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan selamat bertemu dalam pembelajaran kita berikutnya. Yakni pembelajaran kita berikutnya masih berkaitan dengan ini, tentang kerjasama antar umat beragama.